Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 23 Juni, Pekan Biasa ke-12. Shalom, apa kabar semuanya? Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan mengawali perjumpaan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas rahmat, anugerah kehidupan yang boleh kami terima kembali hari ini. Berkati kami ya Tuhan, agar sepanjang hari ini kami boleh melaksanakan tugas-tugas kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh-Mu selalu membimbing dan menuntun kami. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 7 ayat 15-20. Mari kita siapkan hati kita akan baca sendiri-sendiri dan kemudian kita renungkan dalam hati kita. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah, setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dari sabda Tuhan hari ini kita diajak untuk merenungkan apa yang dipesankan oleh Yesus. Kita semua pasti tahu siapa itu nabi. Nabi adalah seseorang yang membawa pesan dari Allah, atau biasa juga disebut sebagai juru bicara Allah atau jubir Allah. Dan pesannya biasanya diawali dengan Tuhan berfirman, atau firman Tuhan, atau beginilah firman Tuhan. Lalu baru nabi itu akan menyampaikan apa yang dipesankan oleh Tuhan dalam bentuk ungkapan macam-macam. Ada cerita, ada bahasa kiasan, ada kecaman, ada khotbah, ada sindiran, ada lagu-lagu mazmur, dan lain sebagainya. Namun dalam sabda Tuhan hari ini juga dikisahkan mengenai nabi yang tidak baik. Dikatakan oleh Yesus nabi palsu. Karena apa? Kelakuannya aneh. Biasanya mereka kerasukan roh, lalu secara psikologis itu tidak normal. Maka Yesus mengingatkan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Pesan Yesus ini kiranya masih sangat relevan dalam hidup masyarakat kita saat ini. Kita bisa melihat ada banyak orang yang seolah-olah bahkan mengaku sendiri sebagai nabi yang keberapa begitu.
dengan menyampaikan seolah-olah pesannya Nabi itu. Atau kadang lewat sikapnya. Ada yang berpuasa dengan menampilkan sikap yang munafik. Gak makan, lalu berwajah sedih, bertingkah saleh agar orang tahu bahwa ia sedang berpuasa. Atau juga ada orang-orang yang lalu cepat mengecam, mengadili, bahkan menyampaikan ujaran kebencian. Seolah-olah mereka itu tidak pernah bersalah. Mereka orang yang suci, tidak berdosa. Atau juga ada yang berceramah kemana-mana, menyampaikan dengan suara yang keras, menyebut nama Tuhan Allah, pakaian yang khusus, doanya bertele-tele, lalu berceramah tentang cinta perkawinan, keluarga, komunikasi suami istri. Namun apa yang ia alami sendiri? Mereka melakukan kekerasan dalam rumah tangganya. Bahkan beberapa kali cerai, lalu nikah lagi. Bahkan melakukan persinahan. Nah, inilah yang dimaksud oleh Yesus, nabi-nabi palsu yang harus kita waspadai, yang harus kita hati-hati. Supaya apa? Supaya iman kita tidak dipengaruhi oleh nabi-nabi palsu itu. Sehingga kita tetap mendengarkan suara kenabian yang baik. Karena Yesus sendiri mengingatkan bahwa itu semua ibaratnya pohon itu bisa dilihat dari hasilnya, dari buahnya. Kalau pohon yang baik pasti buahnya baik. Nah, inilah yang kiranya menjadi inspirasi bagi kita dalam kehidupan kita agar kita tidak menjadi nabi-nabi palsu dalam hidup kita. Tapi sungguh-sungguh melalui apa yang kita katakan, perbuatan-perbuatan kita, kita menjadi nabi-nabi yang baik, yang berbuah baik, menjadi teladan dalam kehidupan kita, mulai dari keluarga kita, di lingkungan kita yang paling kecil, kita sebagai orang tua, bapak, ibu, anak-anak, menjadi nabi-nabi yang baik lewat teladan hidup kita. Sehingga nanti semakin meluas dalam hidup kita di lingkungan, di masyarakat, dan dimanapun kita berada, kehadiran kita ini menjadi berkat. Karena buah yang baik, buah yang melimpah itu sungguh dirasakan oleh banyak orang dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, persatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon karunia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.